Apresiasi adalah nutrisi emosional dan bahan bakar motivasi yang diberikan guru kepada murid. Apabila di dalam sebuah pendidikan ada apresiasi yang diberikan guru kepada murid, ini bukan hanya berdampak kepada masalah kepercayaan diri atau rasa senang, tapi juga akan menciptakan iklim pendidikan belajar yang nyaman dan kondusif. Ini adalah episode pertama kita, Ngobrol Cerdas, UPT SMP N1 Selaut. Kali ini akan menghadirkan bintang tamu yang sudah mendapat medali lomba Pusat Olimpiade Sains Indonesia. Episode ini sengaja dibuat untuk mengapresiasi bintang tamu kita kali ini, yaitu Fatra Surya Pratama, murid kelas 8 SMP Negeri 1 Selaut, yang sudah mendapatkan medali dalam lomba POSI. Fatra Surya Pratama, Bapak ucapkan selamat ya atas prestasi yang telah kamu capai. Ya. Awal mula Fatra, Bapak panggil Fatra aja ya? Ya, awal mula Fatra untuk mengikuti POSI ini, siapa yang menginspirasi untuk ikut Olimpiade ini? Yang inspirasi untuk ikut Olimpiade POSI ini adalah Bu Ikel. Bu Ikel. Bu Ikel menjadi sosok yang sangat memperhatikan Fatra dalam pusat lomba ini. Sebelumnya Fatra pernah mengikuti lomba ini di tahun-tahun sebelumnya? Sudah, tahun kemarin. Sudah, ya. Namun di tahun kemarin Fatra belum mendapatkan medalinya. Namun Fatra tidak mudah untuk putus asa. Iya. Jadi dalam ikut ini berarti Fatra pernah gagal ya? Pernah gagal. Jadi untuk tahun ini Fatra ikut lomba POSI, Pusat Olimpiade Sains Indonesia, itu mata pelajaran apa? Yang di tahun ini ada PPKN sama matematika. Ya. Jadi tentu untuk mendapatkan medali itu tidak mudah dan tidak instan. Ya, banyak perjuangan mungkin yang kamu lewati. Kamu terasa ingin menyerah, terus bangkit lagi. Strategi apa yang kamu gunakan sehingga kamu terus mengikuti perlombaan ini, dan bagaimana kamu mengatasi permasalahan yang kamu hadapi pada saat mengikuti lomba ini? Yaitu dengan cara tidak berputus asa, karena terus membangkitkan diri. Karena lomba itu bukan untuk sebuah inspirasi yang bagus, tetapi lomba itu hanyalah untuk mencari skill dan bakat kita di mana. Iya, berarti yang penting prosesnya ada. Nanti masalah juara itu kalau seandainya kita mendapatkan medali itu hanyalah bonus. Bagus sekali. Bapak salut loh sama kamu dengan usia seperti ini. Kamu sudah punya mindset yang bagus, yang sudah punya fondasi bagaimana cara mengatasinya itu, terus bangkit dan terus berusaha. Oke Fatra, di balik seorang juara pasti akan ada support system dari seseorang, sehingga kamu terus bangkit, kamu terus walaupun kalah, kamu tetap bangkit. Siapa yang memberi motivasi kamu, yang mensupport kamu? Ada Bu Ikel. Bu Ikel yang selalu mensupport Fatra, meskipun Fatra di tahun sebelumnya nggak dapat, tapi Bu Ikel selalu menyemangati Fatra untuk tidak berputus asa. Untuk selalu ikut. Selalu mengikuti lomba tersebut. Oke, Bu Ikel. Ya, di sini kita sudah ada Bu Ikel sudah hadir di samping kita. Bu Ikel, bagaimana Bu Ikel menemukan Fatra sampai Ananda ini bisa ikut Olimpiade dan mendapatkan medali? Semua itu sebenarnya berawal dari program sekolah kita ya Pak ya, karena kita program sekolah kita ada namanya ekskul. Nah kebetulan Fatra ini ada di kelas ekskul saya, itu kelas ekskul IPA. Nah saya itu selalu mengajak anak lomba dengan satu dulu Pak, keinginan dari anak itu. Karena kalau anak dipaksa atau disuruh dia nggak mau, kadang dia terpaksa dan hasilnya tidak mau. Di dalam ekskul tersebut apakah Fatra ini menonjol sehingga ikutkan? Tidak saya ikutkan, tapi dia mengajukan diri. Bagus sekali. Jadi ya Fatra sendiri berkeinginan. Ya, jadi di dalam kelas ekskul itu saya kirimlah informasi untuk lomba ini, karena masa juga sering ikut lomba-lomba tersebut. Lomba ini kan tidak hanya khusus tapi guru juga ada. Nah, jadi saya kirimlah itu infonya di grup di kelas ekskul. Nah, dari kelas ekskul IPA itu yang tahun kemarin
hanya ada 2 siswa yang mau dan bersedia untuk ikut, itu salah satunya adalah Patra. Oke. Jadi bisa diceritakan ini lombanya itu POSI ini apa sih? Ya. Bisa dijelaskan? POSI ini kan Pusat Olimpiade Sains Indonesia ya Pak ya. Jadi dia tuh sebuah lembaga yang ada di Indonesia yang menaungi olimpiade sains. Jadi dia ini eventnya nggak cuma satu, eventnya banyak. Dari tingkat sekolah ya, SD, dari SMP, SMA tingkat juga? SD sampai mahasiswa sampai guru juga. Iya. Guru pun ada tingkat SMP-nya, guru tingkat SMA-nya seperti itu. Guru tingkat SD juga ada. Jadi ada semuanya di situ. Jadi semua lini, semua umur itu mereka jangkau untuk mencari talent-talent Indonesia yang memang baik gitu Pak. Tentu Ibu bangga dong. Iya, benar. Patra ini se-Indonesia tingkat SMP. Pesertanya berapa? Untuk PKN kebetulan Patra Mata pelajaran jadi ya. untuk tahun ini Patra ikut lomba mata pelajaran PPKN dan ya. matematika. Okay. Ya. Untuk PPKN itu alhamdulillah kan Patra dapat medali emas ya Pak ya. Itu dari 540-an peserta. 540 peserta ya. seluruh Indonesia tingkat SMP. Ya, Okay. siswa SMP. Terus juga dia juga ikut satu lomba lagi matematika, itu dapat medali perak itu dari jumlah siswa 742 peserta siswa SMP. Untuk lomba matematika 742 ya, 42 peserta seluruh Indonesia tingkat SMP. Patra dapat medali perak. urutan keberapa Bu? Urutan 72. 72 dari 700 sekian ya 700 untuk sekian. matematika. Benar. Kalau untuk PPKN Bu? Kalau untuk PPKN itu peringkat 16. Peringkat 16 dari 546 siswa. 546 siswa seluruh Indonesia Ya, benar. dan Patra dapat peringkat 16. 16 mendapatkan medali. emas. Saya bangga sekali. Bapak ucapkan selamat ya. Pertahankan itu. Iya, benar. Selain piala dan penghargaan, apa pelajaran hidup yang bisa Patra ambil setelah mengikuti lomba POSI ini? Sebelumnya mungkin Patra tidak tahu dan sehingga mempunyai skill setelah mengikuti lomba ini. Apa kira-kira yang bisa dibantu? Yaitu Patra untuk tidak menyerah dan selalu berjuang. Karena dengan mengikuti ajang-ajang, lomba-lomba, apapun itu, pasti kita akan menemukan di mana bakat dan skill kita berada. Dengan menemukan bakat dan skill kita pasti memiliki inspirasi untuk maju lebih ke depannya dan ingin dilihat oleh orang ramai bahwa ternyata dia orang berprestasi, ternyata dia orang yang bisa. Jadi bisa menambah skill. Iya, bisa sebelumnya sebelum mengikuti lomba ini ada nggak kira-kira sebelumnya Patra nggak bisa, setelah lomba ini Patra jadi bisa gitu, ada nggak? Ada Pak. Ya, apa? Di PPKN. Dulu Patra waktu sebelum naik ke SMP, tingkat SMP, Patra dulu nggak diperhatikan sama guru. Oke, kurang perhatian ya, karena muridnya banyak. Ya, hanya kena private ini ya kan, satu kelas kan. Ya. Oke, terus gimana? Terus Patra naiknya ke tingkat SMP. Nah, Patra kenal dengan Bu Ikel. Oh ya, ada guru ya, Bu guru Ikel, ketemu dengan Bu Ikel. Ya, oke. Jadi Bu Ikel itu yang menawarkan lomba untuk untuk menambah prestasi. Ya, setelah itu Patra belajar dan Patra mengetahui bahwa ternyata Patra bisa di mata pelajaran PPKN dan banyak pengetahuan. Ya, di bidang PPKN. Iya, yang sebelum lomba Patra nggak tahu ya. Nggak tahu, bahkan dulu hari kemerdekaan Indonesia saja Patra nggak tahu. Iya. Itu dari kelas berapa tahunya? Dan yang waktu Patra tahu tanggal 17 itu hari kemerdekaan, itu waktu di kelas 1 SMP. 1 SMP ya. Sekarang kelas 8 baru 1 tahun Patra sadar kalau tanggal 17 ya. itu. Oh gitu ya. Jadi dengan lomba ini sangat positif ya, sekali. Dengan adanya lomba ini Patra bisa mengetahui oh ini ternyata ini gitu Pak. Oh ya, bagus sekali ya. Untuk lomba berarti kita harus coba terus ya. Karena dalam lomba itu kita ada proses ya Ikel ya. Dan proses. Kita mengikuti lomba, kita akan dipaksa untuk belajar lebih dari yang lain. Iya, dipaksa ini untuk tanda kutipnya hal yang baik. Karena kadang untuk membangkitkan sesuatu yang lagi tidur dalam diri kita memang harus kita paksa. Harus kita paksa dengan belajar itu memang harus dipaksa. Patra, prestasi yang kamu peroleh ini pasti akan banyak membuka pintu ke depannya. Ya. Karena kamu memperoleh medali, ada sertifikat, dan bisa nanti digunakan. Sekarang apa tujuan dan motivasi kamu untuk selanjutnya? Mungkin ada teman-teman kamu yang masih ragu untuk mengikuti lomba, untuk mengikuti jejak kamu, untuk terus mengikuti lomba. Apa motivasi kamu
yang bisa kamu bagi kepada teman-teman? Yaitu dengan cara tidak berputus asa. Cara yang utama yaitu jangan tidak untuk berputus asa dalam apapun itu halnya. Contohnya seperti lomba OSI ini. Di lomba ini kita pasti menemukan di mana letak dan adanya bakat kita. Iya. Walaupun kita tidak mampu dalam bidang IPA, walaupun kita tidak mampu dalam bidang matematika, kita harus coba. Jangan kita menganggap itu hal yang susah. Iya. Karena kita belum mencoba maka kita belum tahu hasilnya. Iya. Kadang kita sudah mundur sebelum kita maju. Iya. Ya kita nggak tahu. Kadang-kadang bakat kita itu tersembunyi. Iya, bakat kita tersembunyi. Iya. Jadi dengan cara berlomba, mengikuti lomba, pasti kita menemukan bakat. Yeah. Walaupun kita tidak mendapat medali, yang penting kita sudah mencoba. Karena seperti yang tadi, medali itu hanyalah bonus dari sebuah perlombaan. Oke, bagus sekali. Jadi untuk teman-teman Patra yang singkatan dengan Patra, medali itu hanyalah bonus. Yang penting adalah prosesnya. Aduh, luar biasa. Oke, Bika. Ya, yang penting ada yang ditambahkan? Yang penting juga satu adalah percaya diri. Ya. Karena kita terkadang memang kemampuan itu sebenarnya ada, hanya tidak diasah saja. Dan karena kita itu tadi kata Pak, belum maju sudah mundur. Gitu kan. Itu mau gimana caranya? Gitu. Jadi kita tingkatkan kepercayaan diri kita. Walaupun kita gagal, berarti hasilnya memang kegagalan itu sebuah hasil juga lah. Gitu. Yang bisa kita pelajari di sana. Iya, iya. Tingkatkan kepercayaan diri. Ya, Oke. Ya, ini Kak. Kita hadir di sini juga untuk meningkatkan kepercayaan diri murid SMP Negeri 1 Selaut dengan cara memberi apresiasi kepada yang sudah berusaha, dan tidak berusaha pun kita akan terus apresiasi untuk jauh lebih baik lagi. Itulah obrolan cerdas kita bersama bintang tamu kita Patra Surya Pratama dan Ibu Ikel Fitrianis SSI. Semoga kali ini kehadiran kita memberi motivasi untuk yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa untuk episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.